Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulul Bahri dari kelas PAI semester 6 pagi akan menyampaikan hasil daripada wawancara kami yang dilakukan di Sekolah MI, MTS, serta MA Asy-Syafi'iyah Jatibarang mencangkup kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Untuk yang pertama, untuk MA kelas 10 dan kelas 11 menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 12 menggunakan kurikulum Kurkelas, dan untuk tahun ajaran berikutnya full menggunakan kurikulum Merdeka dan adanya wacana kurikulum nasional. Sedangkan yang kedua, setiap tahun membuat dokumen kurikulum madrasah dan sesuai dengan Kemenag, tetapi tidak full sesuai dengan Kemenag dan disesuaikan dengan kondisi madrasah serta peserta didik seperti ekstrakurikuler dan P5. Jadi setiap tahunnya itu dari madrasah itu mengembangkan kurikulum yang dari Kemenag. Yang ketiga, untuk kepala sekolah tidak selalu memantau setiap saat dan setiap tahunnya ada supervisi guru kelas dan administrasi yang dirancang dalam 2 semester. Di dalam supervisi tersebut ada poin-poin yang harus diobservasi. Jika ada kekurangan, tentunya dari kepala madrasah itu diadakan evaluasi yang nantinya dibuat nilai pada masing-masing guru. Jadi kepala sekolah itu tidak selalu mengawasi guru-guru ketika mengajar, hanya saja memantau seperti pembiasaan diri dari awal pembelajaran seperti pembacaan surat Al-Waqiah untuk kelas 10 dan 11 serta untuk kelas 12 surat Yasin tentunya diamati. Yang keempat, untuk waka kurikulum tidak setiap hari memantau guru dalam melakukan pembelajaran, tetapi melakukan musyawarah dengan kepala sekolah ketika ada kekurangan dan juga evaluasi. Yang kelima, semua guru menyepakati kurikulum yang ada dan setiap madrasah pasti mempunyai standar kurikulum masing-masing dan muatannya pasti berbeda. Jadi nanti setiap madrasah itu mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi peserta didik dan juga tenaga pengajarnya. Yang keenam, di madrasah aliyah gurunya sesuai dengan kualifikasi ijazahnya. Sehubungan dengan madrasah aliyah, PAI-nya tidak hanya mengacu pada satu mapel saja tetapi meluas. Untuk selanjutnya, untuk sumber pembelajaran itu disesuaikan. Madrasah aliyah mengacu pada buku terbitan dari Kemenag, tetapi semuanya dikembalikan kepada guru masing-masing, tetapi tidak lepas dari aturan yang ada. Dan setiap guru mempunyai versi pembelajaran masing-masing, tapi harus berpedoman pada buku terbitan Kemenag. Yang kedelapan, setiap guru dalam mengajarkan pembelajaran itu menyesuaikan dengan kondisi siswanya. Guru itu tidak mengacu pada hasil tetapi pada kemampuan siswanya. Yang kesembilan, pada MA para guru menggunakan metode dengan memanfaatkan media yang ada di proyektor, PowerPoint, dan lain sebagainya agar siswa tidak bosan dan tidak melulu menggunakan metode ceramah yang sampai saat ini dianggap membosankan bagi para siswa dan seringkali menggunakan metode diskusi kelompok atau juga dengan metode bermain peran dan tidak lepas juga disesuaikan dengan kondisi siswanya. Yang 10, evaluasi selalu dilakukan seperti penilaian harian, UTS dan juga UAS karena untuk melihat beberapa jauh pemahaman siswanya. Yang ke-11, untuk format kurikulum Merdeka itu selalu melakukan evaluasi. Di MA masih belum 100% lakukan kegiatan P5 tetapi untuk pemahaman dan juga keterampilan itu sesuai dengan format kurikulum Merdeka. 12, guru melakukan remedial ketika nilai siswanya di bawah rata-rata dan juga untuk KI dan KD belum sepenuhnya sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Terkadang ada materi yang tinggi, biasanya guru memvariasikan sendiri agar bisa diterima oleh siswanya serta menyesuaikan dengan kemampuan siswanya. Dan untuk KI dan juga KD juga belum tercapai baik lagi pada kondisi siswanya, dan guru mempunyai langkah-langkah sendiri seperti melakukan remedial yang artinya untuk mencapai tujuan. Yang ke-13, langkah-langkah yang dilakukan ketika siswanya belum mencapai pemahaman materi bisa dilakukan dengan remedial 1, 2 dan juga mentoknya siswa diadakan penugasan tersendiri. Yang ke-14, dan juga guru tidak bisa dikatakan sempurna dalam menyampaikan pembelajaran, tetapi guru-guru sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk siswa dan siswinya. Yang ke-15, untuk buku pedoman guru juga menyesuaikan oleh Kemenag, tapi juga ada buku Kemenag tidak sesuai. Biasanya para guru itu mensinkronkan pada buku-buku yang lainnya, dan juga isi dari buku Kemenag tersebut tidak terlepas juga harus sesuai dengan kemampuan siswanya, serta buku pedoman guru itu tidak menyulitkan, tetapi ketika ada poin-poin yang sulit
Nantinya para guru mengubah sendiri, tetapi guru memvariasikan sendiri. Namun ada perbedaan untuk di MTS, adanya penambahan mulok seperti diadakannya kelas David, Bedaki, dan juga ke NU-nya. Kurikulum yang dipakai di MI dari kelas 1 sampai 5 menggunakan kurikulum Merdeka, dan juga kelas 6 masih menggunakan kurikulum 13. Jadi di MTS, MA, dan juga MI itu masih sama, namun ada perbedaan sedikit yang telah saya sampaikan sebelumnya. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.